Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Pemirsa televisi Republik Indonesia Bangka Belitung, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiratnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan harapan puasa kita saat ini, puasa kita tahun ini lebih baik dari puasa kita di tahun-tahun yang lalu. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya salawat dan salam dapat kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tahmiluna minaz zulumati ilan nur bil imani wal islam wa bihidayatil Quran. Beliau adalah sosok yang secara sengaja dan terencana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan bagi kehidupan umat manusia. Indikator bahwa dia adalah menjadi suri tauladan bagi umat manusia, dia secara sengaja dan terencana oleh Allah Subhanahu wa taala diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Para pemirsa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 63 tahun. Generasi setelah itu, dan dia selama masa hidupnya dia mencetak beberapa generasi yang disebut pertama adalah generasi sahabat. Kemudian penerus generasi sahabat adalah generasi tabi'in. Setelah generasi tabi'in adalah generasi tabi'it tabi'in. Setelah generasi tabi'it tabi'in ada yang kita sebut dengan para ulama, para alim yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya disebut dengan, beliau bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para alim adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah penerus risalah yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, dan penerus pendakwah hadis yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, baik hadis yang kita sebut dengan hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Bangka Belitung yang sedang menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Generasi pertama setelah Rasulullah adalah generasi sahabat. Sahabatnya yang kita sebut dan paling terkenal dan paling populer adalah yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Inilah Khulafaur Rasyidin. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah kita bagaimana setelah kita menteladani uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, perilaku itu kemudian diistiqomahkan oleh para sahabatnya. Para sahabat ini adalah mereka yang hidup sezaman semasa dengan baginda Rasulullah, sehingga para khulafaur rasyidin, para sahabat ini adalah orang yang hidup bersama setiap hari dengan Rasulullah. Mereka adalah mereka yang melihat langsung bagaimana Rasulullah menjalani hidup dan kehidupannya semasa hidupnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita disampaikan untuk mengikuti uswah, untuk mengikuti ketauladanan para khulafaur rasyidin yang merupakan sosok-sosok yang melihat langsung kehidupan Rasulullah setiap hari semasa hidupnya. Ikhwani hadirin jamaah shaimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada sore hari ini, kita melihat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, yang dimaksud adalah dia adalah sosok yang paling benar dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam kehidupannya.
maka as-sidqu adalah benar. Setidak-tidaknya baginda sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling pertama mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran beliau inilah yang mesti harus kita tauladani. Kebenaran beliau inilah yang mesti harus kita ikuti. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan segala ucapan, segala perilaku dan segala ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin, ini adalah Umar ibn Khattab. Ya. Sahabat Umar adalah merupakan generasi yang ditetapkan sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau juga adalah generasi pertama yang mewariskan kehidupan Rasulullah. Dan terakhir adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Keteladanan mereka inilah yang patut kita teladani setelah kehidupan Rasulullah, dan keteladanan perilaku yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Ikhwani, pemirsa televisi Bangsa Belitung yang berbahagia, demikian kultum pada sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Teriring doa, mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.